Malam sudah banyak banyak ngobat, udah mulai ngobat tuh ya. Nah, ini nih memasuki daerah yang benar-benar pusatnya ya, Kensington Avenue ini. Jadi daerah sini banyak yang mengatakan ini satu kota zombie. Ya sebenarnya nggak satu kota ya teman-teman, ini cuma 1 kilometer persegi seperti saya katakan tadi. Cuma 1 kilometer persegi. Jadi kotanya sendiri namanya adalah kota Philadelphia. Dan ini adalah bagian dari North Philadelphia. Kalau Jakarta itu Jakarta utaranya lah istilahnya. Nah, jadi hanya 1 kilometer persegi yang kelihatannya seperti ini dan menjadi pusat daerah zombinya gitu. Kelihatannya sekarang udah nggak banyak tenda-tendanya karena apa? Karena musim dingin dan orangnya sudah banyak yang direhabilitasi mungkin ya. Ini daerah perumahannya nih, pinggir-pinggiran. Iya, ini daerah perumahannya nih, pinggir-pinggirannya ya. Teman-teman, banyak yang tanya ya, dari mana sih orang-orang ini pada dapat duitnya? Nah, kalau dilihat teman-teman ya, ini nih orang-orang yang mabuk-mabuk ini dapat uangnya itu macam-macam ya. Ada yang dari bantuan pemerintah karena orang miskin di Amerika itu mendapatkan yang namanya bantuan SNAP atau bantuan welfare. Nah, banyak yang dapat bantuan seperti itu sehingga mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang yang tidak berguna ini gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, banyak sekali yang menjual barang-barang mereka sendiri. Ada yang punya rumah, ada yang punya harta-harta. Karena kecanduannya inilah mereka menjadi jual barang-barangnya itu gitu. Dan sangat menyedihkan karena orang-orang yang mabuk di sini banyak yang datang dari luar kota ya. Setelah mereka mendengar kalau di Allegheny ini mereka bisa mendapatkan akses ke obat-obatan yang sangat mudah, mereka akhirnya datang dari sini, dari seluruh Amerika. Dari bukan cuma daratan Amerika ya, tapi juga dari lautan. Amerika kan juga punya state yang namanya Puerto Rico ya. Nah, jadi mereka datang dari sana. Itu pertanyaannya, dari mana uangnya? Uangnya dapat sebagian bantuan dari pemerintah yang seharusnya mereka untuk hidup, tapi akhirnya jadi beli barang-barang yang tidak berguna. Tapi juga ada yang sebagian dari uang mereka sendiri atau dari hasil ya macam-macam lah. Ada yang hasil kejahatan, ada yang hasil dari keluarga gitu ya. Pertanyaannya selanjutnya, apakah kriminalnya nggak banyak? Ya tentunya banyak dong. Di daerah seperti ini ya nggak bisa merasa aman karena mesti hati-hati terus. Ini adalah taman di mana banyak para tunawisma dan gelandangan hangout ya. Saya ingat dulu 11 tahun yang lalu waktu Pak Tani masih bekerja di daerah sekitar sini, taman ini sangat bersih. Taman ini tidak ada yang hangout seperti ini. Nah, jadi sekarang sulit sekali dibersihkan karena walaupun sudah dibersihkan, orang-orang dari seluruh Amerika yang mau bermabuk-mabukan datangnya ke sini karena ini sudah menjadi surganya untuk mereka ya. Kenapa? Mereka seperti zombie. Mereka seperti zombie, badannya nekuk-nekuk, begitu ya teman-teman lihat ya. Nah, ini ada volunteer yang ngasih makan karena musim dingin ya, lapar dan dingin. Nah, mereka membungkuk-bungkuk itu karena kombinasi obatnya itu kalau di Amerika kita sebutnya adalah opioid. Obat opioid. Opioid itu adalah campuran dari beberapa obat. Yang utamanya itu biasanya adalah fentanyl dan heroin. Nah, jadi kalau di Amerika itu kita menyebutnya opioid addiction. Jadi bukan marijuana, bukan heroin, tapi itu udah campuran obat ya. Dan sangat berbahaya.
Karena sudah sakit itulah, kalau tidak minum obat tersebut, mereka jadi sangat tersiksa. Tersiksa seperti itu, sulit sekali untuk sembuh gitu. Jadi ingin terus meminum obat tersebut dan menyuntikkan ke badannya, karena itu cara yang paling cepat untuk mendapatkan pengaruh di seluruh badannya. Nah, dan yang paling menyedihkan adalah untuk rehabilitasi banyak yang berusaha sembuh ya, tapi cara pengobatannya itu bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Nggak hanya kalau di rehabilitasi di sini, tidak hanya dengan pengobatan, juga pengobatan akupunktur. Jadi yang akupunktur ini biasanya akupunkturnya itu bukan cuma di jarum tusuk ya, tapi juga dipanaskan jarum tusuknya itu. Nah, itu membuat pengobatannya jauh lebih efektif dibanding cuma tusuk jarum saja. Nah, lalu ini banyak yang bertanya, ini petugas kebersihannya kemana? Ya, petugas kebersihannya membersihkan ya. Cuma masalahnya dikotori lagi tiap hari gitu loh. Nah, seperti ini nih, ini udah lumayan bersih ya kan, tapi dijongkok-jongkok begitu. Sudah lumayan bersih, tapi nanti dikotori lagi. Pertanyaannya banyak, kenapa nggak ditangkepin gitu kan? Kenapa nggak ditangkepin itu karena terlalu banyak pecandunya, dan polisi di sini fokusnya adalah untuk nangkep bandar-bandarnya gitu. Jadi kalau cuma nangkep orang-orang yang di bawah aja, mereka cuma pecandu dan dealer-dealer yang kecil gitu. Mereka paling bikin duit $200-300 per hari berjualan opioid tadi. Nah, sementara itu banyak bandar-bandarnya yang mempunyai jaringan sedemikian luasnya, tiap bulan mereka bisa mendapatkan ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu dolar. Oleh karena itu, kepolisian di sini fokusnya adalah menangkap dealer-dealer yang besar. Dealer-dealer yang bukan cuma jualan eceran, tapi dealer-dealer yang menjual opioid dalam jumlah banyak. Karena kalau yang kecil-kecilnya itu sudah ditangkapi, maka akan sulit untuk menangkap dealer-dealernya. Nah, ini dulu Pak Tani untuk beberapa tahun bekerja di sini ya. Ini saya sempat bekerja di daerah sini nih, tepatnya di sebelah saya ini yang ada orang jongkok ini. Ini tempat kerja saya, jadi satu blok ya, satu blok percis ya. Itu di mana wilayah ini? Satu blok percis dari Kensington Avenue ya? Iya. Nah, itu tempat kerjaan saya tuh. Nah, jalan menuju daerah Kensington ini zaman dulunya adalah banyak orang Polandia ya. Jadinya banyak gereja-gereja besar-besar yang dimiliki oleh orang Polandia, orang Irlandia, dan sebelah kanan kirinya ini adalah bisnis-bisnis gitu ya. Jadi daerahnya Allegheny Avenue. Nah, di sebelah kanan gereja, di kiri gereja. Jadi sebenarnya ini daerah yang sangat kuat gitu. Cuma perlu kawan-kawan ketahui, daerah Kensington itu nggak semuanya ya penuh dengan pecandu-pecandu seperti yang kalian lihat di video. Pecandu-pecandunya itu hanya sekitar beberapa blok aja. Jadi kalau dilihat itu cuma sekitar 1 kilometer persegi lah. Daerah-daerah sekitar seperti teman-teman lihat di sini, rumah-rumah, bahkan ada rumah orang Indonesia ya di blok sini gitu loh. Bisnis-bisnis, dan kalau dilihat nggak sekotor daerah Kensington Avenue ya. gitu. Bahkan
Pak Tani dulu sempat bekerja di daerah sini. Nah, jadi 8 tahun Satu lalu. blok ya, satu blok. Iya, cuma berapa? Satu blok ya dari Avenue dan. Iya, jadi yang 8 tahun yang lalu itu daerah ini nggak seperti separah ini ya. Banyak pemakai obat dan bener-bener kayak istilahnya zombiland, betul ya. Malah sekarang sudah begitu parahnya gitu ya. Ini nih di Sebelah kiri AE dah. Laundromat yang sekarang Nah, Express Laundromat One ini ya. Dulu Pak Tani bekerja di sini. Nah, ini benar-benar satu blok ya. dari Kensington Avenue. Jadi dulu justru Pak Tani itu sering menaiki kereta yang berhentinya itu. Nah, di depan itu loh, depan. Adalah di Kensington Avenue-nya ini. Nah, yang itu gitu. dari jembatan itu adalah stasiun Allegheny ya. Nah, ini awas ada polisi. Ada ketutupan ini sebentar. Nah, ini saya sebelah kanan tuh saya lihatin sudah mulai banyak gelandangan-gelandangan ya tuh. Dan di depannya itu persis ya itu. Teman-teman sekalian, itu adalah stasiun Allegheny, di mana di daerah di bawahnya adalah pusat orang yang pemakai obatnya, Mami. Iya, nah disinilah daerah pusat pemakai obatnya Nah, gitu. itu semuanya tuh ada tuh mulai kan. Nah, sudah mulai ini kita. Nah, lihatin nah.